Kita semua mengetahui bahwa menangis adalah salah satu fitrah yang Allah tanamkan pada manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa annahu huwa adhaka wa abka." Dan bahwasanya dialah Allah yang telah menjadikan manusia tertawa dan dia juga yang menjadikan manusia menangis. Sebagaimana kita juga mengetahui bahwa sebab orang menangis itu bermacam-macam. Ada orang yang menangis saking sedihnya, tapi ada juga orang yang menangis saking bahagianya. Ada orang yang menangis di kala perpisahan, ada juga orang yang menangis di saat pertemuan. Intinya, manusia menangis disebabkan oleh berbagai macam sebab. Namun ketahuilah ma'asyiral muslimin, tidak ada tangisan yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada tangisan yang disebabkan oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia tangisan yang paling mulia di sisi Allah. Bagaimana tidak, air mata yang menetes akibat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syalbani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un ahabba ila Allah min qatratain." Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dua jenis tetesan. Qatratun min dumu'in fi khasyatillah. Yang pertama adalah tetesan air mata yang jatuh karena rasa takut kepada Allah. Wa qatratu damin tuhraqu fi sabilillah. Sedangkan yang kedua, tetesan darah yang mengalir ketika berperang di jalan Allah. Begitu pula tetesan air mata yang menetes, yang mengalir karena rasa takut kepada Allah juga bisa menjadi sebab seorang hamba mendapatkan naungan pada hari kiamat ketika tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan pada hari ketika tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah. Di antara 7 orang tersebut, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah, seseorang yang dia mengingat Allah di saat sendirian kemudian meneteslah air matanya. Lebih daripada itu, ma'asyiral muslimin, tetesan air mata yang jatuh karena rasa takut kepada Allah juga bisa menjadi sebab seorang hamba diselamatkan dari azab neraka. Dari Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhuman nar." Ada 2 jenis mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama adalah mata yang sering menangis karena rasa takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Sedangkan yang kedua, mata yang selalu melek, terjaga, tidak tidur karena berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Syalbani. Dalam riwayat yang lain yang juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi juga dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-labanu fi ad-dar'i." Tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang dia menangis karena rasa takut kepada Allah sampai air susu yang diperah masuk kembali ke tempat dia dikeluarkan. Demikianlah betapa mulianya tetesan air mata yang jatuh karena rasa takut kepada Allah. Oleh karena itu dahulu para salaf mereka sangat menginginkannya. Mereka sangat ingin memiliki air mata seperti itu. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Abdullah Al-Marwazi dalam kitabnya Mukhtasar Qiyamil Lail bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "La an adma'a dam'atan min khasyatillah ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi alfi dinar." Seandainya aku bisa meneteskan 1 tetes saja dari air mata yang disebabkan oleh rasa takut kepada Allah, maka itu lebih aku sukai daripada berinfak, bersedekah dengan sebanyak 1000 dinar, sebanyak keping emas. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa air mata yang sangat mulia seperti ini menjadi sangat langka di zaman kita ini?
Mengapa air mata yang sangat mulia seperti ini sangat sulit sekali keluar dari mata-mata kita? Jawabannya minimal ada dua penyebabnya. Yang pertama, kurangnya ilmu kita tentang kehidupan akhirat, kurangnya ilmu kita tentang surga, tentang neraka. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ya ummata Muhammadin wallah, law ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Wahai umat Muhammad, demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan justru akan banyak menangis. Ketika menjelaskan hadis ini, Al-Imam Abdul Muttarrib Al-Qanazi'i rahimahullahu ta'ala berkata, Nabi SAW bersabda seperti ini karena beliau telah melihat neraka dengan siksaannya yang telah Allah persiapkan bagi penduduknya. Beliau juga telah melihat surga dengan segala nikmatnya yang telah Allah persiapkan untuk penduduknya. Seandainya manusia mengetahui seperti yang diketahui oleh Nabi SAW terkait dengan kehidupan akhirat, lakathura buka'uhum, niscaya tangisan mereka akan menjadi banyak, khifatan min azabillahi azza wa jalla, karena takut terhadap azab Allah azza wa jalla. Maka dari sini kita perlu untuk terus belajar mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan belajar mengenal kehidupan yang sebenarnya, belajar mengenal tentang surga, belajar mengenal tentang neraka. Adapun sebab yang kedua yang disebutkan oleh para ulama adalah karena kerasnya hati kita akibat dosa dan maksiat. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, manakala mata sudah kering kerontang, tidak bisa lagi mengalirkan air mata ketakutan kepada Allah, maka ketahuilah kering kerontangnya tersebut akibat kerasnya hati. Bahkan orang kalau hatinya sudah keras, dia bisa tertawa di momen-momen yang harusnya dia sedih, dia bisa tertawa di momen-momen yang harusnya dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, hari ini, kata Al-Imam Al-Ghazali, hari ini di zaman beliau, tidaklah kita melihat orang-orang yang menghantarkan jenazah, kecuali kebanyakan mereka ketika menghantarkan jenazah, mereka menghantarkannya sambil tertawa dan bercanda. Wala yatakallamuna illa fi mirathihi wa ma khallafahu liwarathatihi. Kalaupun mereka berbicara, yang mereka bicarakan hanyalah warisan yang ditinggalkan oleh si mayit. Tidak ada seorang pun di antara mereka kecuali yang dikehendaki oleh Allah, yang memikirkan bagaimana seandainya dia yang di posisi jenazah tersebut, bagaimana seandainya dia yang digotong saat itu. Wala sababa li hadhihi al-ghaflati illa qaswatul qulubi bi kathratil ma'asi wadh-dhunub. Dan tentunya tidak ada yang menyebabkan kelalaian seperti ini kecuali karena telah kerasnya hati akibat banyaknya maksiat dan dosa. Maka ini menuntut kita untuk segera memperbaiki hati kita, lembutkan hati kita, cairkan hati kita, dan di antara caranya adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim berkata dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, inna fil qalbi qaswatan la yudhibuha illa dzikrullah taala. Sesungguhnya di dalam hati ada sifat keras yang tidak akan pernah bisa dicairkan dan dihancurkan kecuali dengan zikir kepada Allah tabaraka wa taala.